Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam jumpa lagi guys di Imam Ulo Channel guys. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara ular welang dan weling guys. Karena kadang-kadang orang masih belum bisa membedakan mana yang welang dan mana yang weling guys. Kalau yang welang itu biasanya ekornya itu tumpul. Kalau ini kan weling. Weling ini identik dengan ekornya yang lancip. Ekornya lancip. Ekornya lancip. Ini kelihatan ini weling guys. Weling. Kalau yang welang nanti saya ambil. Ini yang welang guys. Ini ular welang tapi masih babyan, baby up guys. Ini welang, ini bisa gede, panjangnya bisa hampir 2 meter guys. Ini ekornya tumpul. Ini ekornya tumpul, dia agak agresif guys. Tuh ekornya tumpul. Ini bisanya sama guys, bisanya guys. Itu banyak orang yang kegigit ular ini nggak tertolong. Ini ekornya ini ekornya tumpul guys. Ini welang. Ular welingnya lari guys. Ular welingnya lari ini. Ini kebetulan yang weling agak gede guys. Agak gede. Ini kebetulan yang welang ini agak baby. Kemarin nyari yang gede, kita ada sih di kandang, tapi susah ngambilnya guys. Nah, ini gitu perbedaan antara welang, ini weling gitu guys. Ini biasanya makannya itu ular-ular kecil, katak, kadal, bahkan belut. Ini biasa kalau di sawah bisa makan belut juga guys. Kalau yang belang ini biasanya lebih suka ular-ular air, kayak ular kadut gitu guys. Ini makan sukanya ular kadut atau ular apa ya, ular air lah, ular air, pelangi air. Atau kan jarang ditemui, kalau makan belut itu jarang ditemui lah yang ular-ular belang ini. Bahkan ular-ular kayak ular poros tuh dia suka juga, ular poros gitu guys. Ini yang welingnya atau Bungarus candidus. Ini yang Bungarus fasciatus. Ini guys, ini bahasa latinnya. Jelas ini untuk teman-teman yang masih penasaran untuk membedakan perbedaan antara welang dan weling. Ini begitu. Yang paling menyolok itu di ekor. Kalau yang welang itu ekornya tumpul, kalau yang weling itu ekornya lancip gitu guys. Ini sama-sama racunnya itu sama-sama tinggi juga. Nah, saya sarankan untuk teman-teman jangan tiru adegan ini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ini karena sangat berbahaya. Kecuali orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah mengenal karakter-karakter welang, itu baru boleh menghandle welang weling ini guys. Karena butuh waktu juga kita untuk mengenal masing-masing karakter ular. Dan ular itu rahasianya sangat banyak guys. Kalau kita mengupas masalah rahasia ular itu, kita butuh waktu yang lumayan banyak. Masalahnya misteri ular itu dari masing-masing jenis itu berbeda-beda. Masing-masing jenis itu berbeda-beda guys. Kalau ular yang gampang saja guys. Kalau kita habis pegang ular king cobra
itu diusahakan guys, kita harus cuci tangan dulu sampai bersih, baru kita pegang ular piton atau ular welang-weling begini guys. Masalahnya kalau kita nggak cuci tangan terus megang ular weling ini, di tangan kita itu masih ada semacam gelombang magnet atau masih ada rasa apa ya, ular-ular king cobra itu masih ada getaran king cobranya guys. Jadi masih ada gelombang radio king cobranya itu masih ada. Jadi memang butuh saya jelaskan karena masing-masing ular itu berbeda. Kalau kita nggak hati-hati, habis pegang ular king cobra, kita pegang santanya akan takut guys. Jadi diusahakan kalau habis pegang king cobra kita harus cuci tangan bersih, baru kita pegang sanca dan ular-ular lainnya. Karena akan gimana pun king cobra itu apa ya, ular yang biasa makan ular lain. Ini walaupun berbisa, ular weling begini ini bisa dimakan oleh king cobra guys. Jadi walaupun bisanya tinggi juga ini, tapi ular weling ini bisa dimakan oleh king cobra. Karena memang karakternya ular king cobra itu senang makan ular lain, begitu guys. Jadi saya sarankan untuk teman-teman untuk mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kita harus hati-hati. Masalahnya banyak teman-teman yang nggak ngerti, habis pegang ular king cobra terus kita pegang sanca itu, ngawur dengan ngawurnya, itu ular sancanya akan takut, akan ketakutan. Jangan kan dipegang guys, kita letakkan di sini, king cobra diletakkan di kursi, terus king cobra yang kita ambil kursi itu, terus kita taruhin sanca, itu sanca akan takut. Karena di kursi itu masih ada getaran magnet king cobra guys. Gitu. Saya sarankan untuk teman-teman biar kita nggak, untuk mengurangi kecelakaan itu kita harus memahami masing-masing karakter ular guys. Karena kalau kita nggak memahami, fatal akibatnya. Kita habis pegang ular sanca, ular piton, terus kita pegang king cobra guys, bisa nyantap kita king cobranya itu. Masalahnya di tubuh kita masih, apalagi king cobranya itu dalam keadaan lapar guys. Ular lapar itu melihat tangan kita, terus tangan kita itu baru megang sanca, itu bisa tiba-tiba ular itu dengan gerakan cepatnya nyamber tangan kita, karena di tangan kita baru megang sanca gitu guys. Jadi kalau kita pegang sanca, kita harus cuci tangan dulu, baru kita pegang king cobra gitu guys. Itu saran-saran atau pengalaman-pengalaman dari saya guys, biar nanti teman-teman kedepannya bisa hati-hati untuk apa ya, menghandle ular-ular yang berbeda-beda guys. Begitu. Ini ular belangnya senangnya jalan-jalan ini, jalan-jalan ini guys. Itu begitu guys. Oh, malah masuk mulut guys. Ini itu untuk sekedar pengalaman guys. Nanti kita akan edukasi terkait dengan ular-ular yang lain. Kita pelajari terus karakter ular yang lainnya guys. Nanti kita bisa ambil ular koros atau king cobra atau sanca gitu guys. Ini kebetulan ini jenis welangnya kecil guys, jadi biasanya gedean welang daripada weling. Ini kebetulan gedean welangnya nih guys. Nih jalan-jalan ini, jalan-jalan guys. Ini juga masih liar banget guys. Jadi kalau belum ini gerakannya patah-patah guys. Kalau yang weling itu enggak patah-patah. Tapi weling itu juga kadang-kadang sering dimakan oleh welang guys. Gitu guys. Saya cukup bisikan dulu guys ya. Kita nanti nyambung lagi. Cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.